Sobat Tantangan, hari ini saya masih meliput tentang kegiatan di Sekolah Insan Teratai ya. Hari ini hari Sabtu ya, tapi memang acara khusus yang diadakan Sekolah Insan Teratai yaitu kelas integrasi. Kelas integrasi itu apa sih ya? Konon menurut masukan ya, tapi nggak tahu ya di survei apa enggak ya. Kelas integrasi ini jarang sekali diadakan di sekolah-sekolah lain ya, jadi ada di Sekolah Insan Teratai. Kelas integrasi itu kita tanya langsung, ada Ibu Hesti. Selamat jumpa Bu. Jumpa juga Mami. Apa menurut Bu Hesti tentang kelas integrasi ini? Mungkin teman-teman di Sobat Tantangan 4.0 mau denger ya. Kelas integrasi itu adalah kelas yang terintegrasi baik dari masing-masing kelasnya ya Mami ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu bersama-sama belajar, melakukan pembelajaran tentang apa saja yang ada di sekelilingnya yang terintegrasi dengan pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Ditunggu-tunggu anak-anak karena pembelajaran ini bisa bersama-sama belajarnya dan dibuat dengan sangat menarik Mami. Ya. Gitu ya. Apa bentuknya? Kita bisa lihat bersama-sama ya. Tapi ada pertanyaan saya lagi nih ya. Tadi saya lihat judulnya itu ASEAN ya. Nah, makna apa yang terkandung sehingga memilih judul ASEAN, Bu Hesti? Kenapa kami memilih ASEAN? Itu karena pertama, ASEAN itu adalah suatu kelompok di mana ada sosial, ekonomi, dan juga geopolitik di antara negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Dan di sana kita bisa belajar bagaimana negara-negara tetangga ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dan politiknya dan membangun negaranya melalui kerjasama di ASEAN. Anak-anak kita ini adalah calon-calon pemimpin Mami, jadi harus tahu bagaimana caranya bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan negara-negara lain, apa saja potensi negaranya sendiri, apa saja potensi negara lain, dan ketika dia menjadi pemimpin apa saja yang akan dia lakukan nantinya. Mereka bisa belajar dari sekarang Mami untuk mempersiapkan dirinya ke depan agar bisa menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan nilai-nilai PNK kita. Wah, luar biasa sekali Bu Hesti. Inilah yang menarik khusus yang ada di Sekolah Insan Teratai ya. Jadi anak-anak itu diajarkan memecahkan masalah ya, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana harus menjalin kerjasama yang baik. Insan Teratai lah tempatnya, luar biasa sekali ya. Sobat Tantangan 4.0 ya. PNK itu apa sih? Nah, kita bisa lihat dari praktek yang sudah dilakukan ya. Nah, ini pesertanya dari kelas 7, 8, 9 berarti banyak sekali ya. Betul. Nah, ini salah satu kelompok yang sudah berjalan ya. Betul, Mam. Di bidang pelajaran mata pelajaran apa ini, Pak? Ini di kelas ini tentang ilmu pengetahuan sosial untuk mengenal bendera dan budaya di negara-negara ASEAN. Oh, jadi anak-anak lebih pengetahuan tentang ASEAN ini menjadi lebih jelas ya. Nah, betul, Mam, betul. Ini ada nyanyinya ya, ini ya. Iya, Mam, betul. Jadi supaya anak-anak lebih mengingat ya, maka pelajarannya dibagikan dalam bentuk nyanyian ya. Betul, Mam, betul. Coba Pak Faisal tolong nyanyian ini seperti apa coba. Boleh, Mam. Ya. Ini nadanya ini seperti Halo-Halo Bandung, Mam. Ya, jadi coba kita ganti. Selamat pagi semua, teacher dan teman-temanku. Kami ada di sini di dalam kelas sosial untuk bekerja sama, bermain dan belajar, mengenal bendera dan budaya yang ada di negara ASEAN. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak lebih mudah ya. Lalu anak-anak mendapat tugas untuk menggambar bendera. Betul, betul, Mam, betul. Oke. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama, Mami. Ini hanya ada di Sekolah Insan Teratai. Betul, hanya ada di Sekolah Insan Teratai kelas integrasi.
Hebat. Terima kasih. Sama-sama Mami. Felicia. Felicia, ini di kelas IPA ya. Kamu mendapatkan tugas apa nih? Ini tugas tentang kalau kita jadi presiden kita mau bekerja sama dengan negara apa dan kenapa kita mau jadi mau bekerja sama dengan negara lain itu. Oh, cita-citanya mau jadi presiden nggak? Bisa lah ya. Iya. Nah, coba tantangan. Bagaimana nggak tertantang coba ya, dari SMP sudah belajar, jika nanti kita jadi pemimpin bangsa, apa saja yang harus kita kerjakan sedini mungkin kita sudah ada kisi-kisinya gitu loh. Terima kasih Felicia. Sobat tantangan 4.0 masih berlanjut kelas integrasi di Sekolah Insan Teratai. Bersama saya sekarang ada Pak Nugroho. Ini guru favorit loh buat anak Insan Teratai. Nah, ini di kelas integrasi bagian cooking class ya Pak. Betul, Mak. Apa hubungannya Pak dengan ASEAN cooking class ini? Oke. Jadi setelah kami sebagai pengajar juga belajar, ternyata baru sadar nih. Ternyata ya di kelas cooking class terutama untuk kita menyiapkan dan memasak nasi goreng. Oh, Ternyata bukan hanya di Indonesia. Ada di negara-negara Asia yang lain seperti Singapura, Malaysia, itu dengan berbagai versi nasi goreng mereka ternyata. oh. Luar biasa. Nah, sobat tantangan, ternyata nasi goreng itu memang betul ya, di luar negeri juga ada itu Ada menu ternyata. khusus. Iya, ya. betul. Nah, jadi anak-anak ini belajar bagaimana memasak nasi goreng ala Singapura. Ala Singapura, ya, Ya. ala Malaysia. Ala Malaysia. Ya. Terima kasih Pak Nugroho. Baik, Pak. Sama-sama. Bersama saya nih Ibu Hesti lagi. Mata pelajaran apa ya ini Bu Hesti ya? Mata pelajaran IPA, Mami. IPA. Kira-kira apa sih yang dipelajari di IPA ini? Di IPA ini saya mengambil tema tentang sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui, yang biasa diekspor oleh masing-masing negara. Oh, luar biasa ya. Jadi pengetahuan anak-anak ini bisa lebih luas dan lebih mudah dia ingat dengan melalui kelas integrasi ini. Iya. Ya? Ada lagunya juga ya Bu? Iya, Waduh, lagunya gimana Bu? Coba ini lagu apa Bu? saya ambil ininya dari Halo Halo Bandung. Oh, jadi Halo Halo Bandung juga Iya. sama tadi ya. Iya. Bisa dinyanyiin ya Bu? Bisa, tapi maaf suara saya ya, Mas. Halo kawan semua, ayo kita ikut IPA agar kita tahu sumber daya alam kita. Halo kawan semua, ayo kita ikut IPA. Sekarang kita juga belajar ASEAN, ayo dong tetap semangat. Luar biasa ya. Jadi kita belajar ASEAN, kalau ini khususnya kita juga ada sumber daya yang ada di Indonesia ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Pantesan kelas integrasi ini disukai oleh anak-anak ya, dan anak-anak inter itu bisa maju lebih satu langkah lebih cepat ke depan dengan kelas integrasi ya. Terima kasih Bu Esti. Terima kasih, Mami. Bahasa yang dipakai di Filipina. Tantangan bersama saya Ibu Gita ya. Ibu Gita ini kelompok matematika ya. Ya, benar, Jadi Bang. kelas integrasi ini bisa diaplikasikan ya ke berbagai mata pelajaran. Nah, kali ini dengan mata pelajaran matematika ya. Iya. Mungkin Ibu Gita bisa menjelaskan sedikit ASEAN dengan matematika nih. ASEAN dengan matematika. Iya, gimana Baik, nih? Mami. Iya. Kalau untuk temanya hari ini kan ASEAN. Jadi saya mengambil materinya skala. Karena kalau dari ASEAN itu sendiri itu kan ada negara-negara yang perlu anak-anak ketahui, ada 11 negara. Jadi kalau diintegrasikan ke matematika
tentang skala itu dari jaraknya pada peta. Jadi kalau pada peta itu kan satuannya sentimeter. Jadi anak-anak bakal tahu nih jaraknya. Misal dari Indonesia ke Myanmar itu berapa jarak petanya. Ntar skalanya diketahui berapa. Nah dihitung tuh jarak sebenarnya itu berapa. Kayak gitu seterusnya di negara-negara yang lain. Misalkan Filipina ke Laos itu berapa. Seperti itu Mami. Ya. Luar biasa ya, Mengetahui. luar biasa sekali. Jadi hal ini memang memacu anak-anak untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang negara-negara ASEAN, ya, jaraknya tadi, makanannya, wah, bahasa Inggris, Mandarin dan Jermannya, wah luar biasa sekali ya. Nah, anak-anak di kelas integrasi ini berarti memang betul-betul dipergunakan waktunya untuk menggali sebanyak-banyaknya pengetahuan yang bisa menambah wacana dan wawasan anak-anak sekolah Intan Teratai. Terima kasih Bu Gita. Oke.